Suwujo ternyata mempermainkan Sekte Juntian. Para calon murid Sekte Juntian mengira bahwa Suwujo mempunyai backingan. Namun seseorang mempunyai pendapat lain. Suwujo belum bergabung dengan faksi manapun. Mana mungkin Suwujo mempunyai backingan yang begitu kuat. Bagaimanapun, Sekte Juntian kehilangan banyak orang kali ini. Changce sebenarnya telah mencurigai Suwujo bahwa ada yang tidak beres dengan Suwujo. Setelah membunuh jenius Sekte Juntian, namun menolak bergabung dengan Sekte Juntian. Ketua Sekte Juntian marah merasa telah dipermainkan oleh Suwujo. Suwujo tak berpikir jika ketua Sekte Juntian berpindah melawannya. Lantas Suwujo mengatakan jika ada yang melindunginya. Ketua Sekte Juntian tak memperdulikan meski Raja Langit sekalipun adalah backingan Suwujo, ketua Sekte Juntian juga akan membunuh Suwujo. Para murid Sekte Juntian mengepung Suwujo. Ketua Sekte Juntian mengeluarkan kekuatannya. Keluarlah ular merah yang menakutkan. Ular itu bersiap membunuh Suwujo. Namun ketika ular tersebut hampir mendekati Suwujo, tiba-tiba ada burung menghentikan ular itu. Dengan cengkraman kakinya, ular itu mencoba melepaskan diri dan ia kembali ke belakang ketua Sekte Juntian. Karena saking kuatnya, hingga membuat ular yang dikeluarkan oleh ketua Sekte Juntian hancur. Ternyata itu adalah Mu Daoxian. Sekarang ketua Sekte Juntian telah mengetahui jika semua yang terjadi adalah ulah dari ketua Dao. Termasuk banyak orang yang melewati formasi ilusi. Menurut pemikiran ketua Dao, itu bukanlah masalah besar. Hanya saja Sekte Dao akhir-akhir ini sangat sibuk dan tak ada waktu untuk merekrut murid. Jadi memanfaatkan ujian Sekte Juntian untuk menganalisanya. Ketua Sekte Juntian marah besar karena ketua Dao mengacaukan perekrutan murid Sekte Juntian begitu parah. Hal itu telah melewati batas. Ketua Dao tak berpikir jika itu melewati batas. Ia menunjukkan kekuatannya yang menakjubkan. Sekte Juntian adalah anggota faksi Dao beberapa tahun ini selalu merampok harta penduduk dan membawa penderitaan. Orang Sekte Juntian membela ketua sekte mereka dengan mengatakan jika ketua Dao hanya omong kosong. Tindakan Sekte Juntian tidak ada hubungannya dengan Sekte Dao. Sekte Dao telah lama terpuruk. Sekte Juntian telah memberi sedikit wajah. Namun ketua Dao malah menganggap dirinya adalah pemimpin faksi Dao. Tak terima dengan kelancangan orang tersebut, ketua Dao menggunakan sedikit kekuatannya untuk memusnahkan orang itu. Dalam hati ketua Sekte Juntian berkata, Sekte Dao jelas mengalami kemunduran sejak lama, namun kenapa Mu Daoxian masih begitu kuat? Ketua Dao mengingatkan, tak peduli kapanpun itu, Sekte Dao selalu menjadi pemimpin faksi Dao dan meminta mereka untuk bersikap sopan saat berbicara dengan pemimpin Dao. Hanya dengan sentikan jari saja membuat ketua Sekte Juntian terjatuh. Ketua Sekte Juntian menyadari akan betapa kuatnya ketua Dao dan ia seakan pasrah dengan keadaan yang menimpa Sekte Juntian. Ternyata Pak Tua Dao ini sangatlah kuat. Suwujo berpikir untuk mendekatinya sebisa mungkin. Ketua Dao mengajak Suwujo pergi ke Sekte Dao. Guan Wei nampak bingung karena ia ditinggalkan oleh ketua Dao. Karena orang Sekte Juntian tahu jika Guan Wei adalah komplotan Suwujo, mereka akhirnya memukuli Guan Wei. Ketua Dao adalah pemimpin faksi Dao di dunia. Jangankan Sekte Juntian, bahkan Cijiu dari Akademi Jize juga harus membungkuk saat bertemu Mu Daoxian. Meski begitu, ketua Sekte Juntian akan berurusan dengan Suwujo dan ia harus mati. Ketua Dao memberi penjelasan Sekte Dao kepada Suwujo. Sekte Dao memiliki 6 puncak. Sedangkan puncak yang ia tempati adalah puncak suci. Mulai sekarang, Suwujo akan menjadi murid puncak suci. Suwujo kagum dengan keindahan puncak suci Sekte Dao. Ketua Dao sepertinya lupa jika Guan Wei belum ia bawa dan masih berada di Sekte Juntian. Ia meminta Suwujo untuk tidak kemana-mana, sedangkan ia akan kembali membawa Guan Wei. Suwujo berharap jika Sekte Juntian tidak memukuli Guan Wei sampai mati.
Ia berdoa dengan tulus untuk keselamatan Xuanwei. Ada dua orang menanyakan apakah Su Wuzhou murid baru dari puncak suci. Su Wuzhou memperkenalkan dirinya dengan menjabat tangan orang tersebut. Dua orang itu bernama Su Hao dan Su Yang. Mereka adalah murid tukang di puncak suci. Su Wuzhou yang baru gabung wajar, tidak paham apa-apa. Dengan sombong Su Wuzhou mengatakan statusnya jika ia memberitahu pasti akan membuat mereka murid tukang merinding. Ketua sekte menarikku bergabung dan berjanji untuk menjadikanku murid inti. Kedua murid tukang itu lantas kaget mengetahui jika Su Wuzhou adalah murid inti. Lalu mereka memberi hormat pada senior Su. Mereka tak mengetahui identitas dari Su Wuzhou dan memohon agar Su Wuzhou tak tersinggung. Su Wuzhou tak menyalahkan kedua murid tukang itu. Murid inti hanyalah gelar kosong, kelak mereka adalah rekan seperguruan. Jika mereka butuh bantuan, maka bisa mencari Su Wuzhou. Karena masih ada urusan, kedua murid tukang itu pergi. Tak menyangka jika reputasi murid inti begitu dihormati. Su Wuzhou membayangkan apa yang terjadi jika ia menjadi penerus. Bukan tidak mungkin Akademi Jize akan mengembalikan istrinya. Su Wuzhou ingat si kutu buku Lautu memberitahunya tentang kelas. Ketika dirinya menjadi penerus sekte Dao, ia ingin lihat apa dia masih bisa sombong di hadapannya. Ketua sekte Dao kembali dengan membawa Xuanwei, namun keadaan Xuanwei tidak terlalu bagus. Xuanwei berpikir jika ia tak akan bertemu lagi dengan Su Wuzhou lagi. Ia menangis karena ia dipukuli oleh orang sekte Juntian sampai hampir mati. Ketua Dao menyuruh Xuanwei untuk tidak menangis lagi dan menyalahkan Xuanwei karena ia bersembunyi. Bukannya berhenti menangis, tapi malah semakin kencang Xuanwei menangis. Ketua Dao membujuk Xuanwei dengan menjadikannya murid dalam di puncak suci. Xuanwei tak mau menjadi murid dalam. Ia ingin menjadi murid inti. Su Wuzhou mentertawakan Xuanwei karena berharap menjadi murid inti. Dengan kekuatan Xuanwei saat ini ingin menjadi murid inti. Hahaha. Ia menyindir jika dengan kekuatannya mungkin Su Wuzhou bisa menjadi murid tukang. Mendengar hal itu, lantas Pak Tua Dao senyum-senyum seperti punya rencana terhadap Su Wuzhou. Dan benar saja, perkataan Su Wuzhou dituruti oleh Ketua Dao. Su Wuzhou dijadikan murid tukang oleh Ketua Dao. Hehehe.